penyidikan terkait perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan ini juga dengan masalah tentang undang-undang kekarantinaan. Jadi, dan kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara, di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan Jalan Kestubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tentunya setelah penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk, akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara. Di gelar perkara itu tentunya dipimpin oleh Wasidik, Kabak Wasidik yang dihadiri oleh dari Itwasum, dari Bitkum, Polda ya, dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan. Sehingga pada tanggal dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020, hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Syihab. Ini surat ketetapan tersangkanya. Rizik datang ke Polda Metro Jaya untuk menyerahkan diri pada Sabtu tanggal 12 Desember hari ini. Kepolisian menyebut Rizik tidak memenuhi panggilan, melainkan menyerahkan diri karena takut ditangkap. Hal ini diungkapkan oleh Kombes Yusri, bahwa tidak ada pemanggilan, tetapi MRS menyerahkan diri. Rizik datang ditemani Sekretaris Umum DPP FPI Munarman dan tim hukum FPI Aziz Yanuar. Rizik dijerat dengan pasal 160 KUHP dan pasal 216 KUHP terkait perkara ini. Pasal 160 KUHP dikenal dengan pasal tindak pidana penghasutan dengan ancaman penjara paling lama 6 tahun. Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Sabtu tanggal 12 Desember tahun 2020 hari ini mengatakan bahwa MRS adalah tersangka penghasutan pasal 160 KUHP dan melawan petugas pasal 216 KUHP. Untuk 5 tersangka lainnya terkena pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dalam proses penyelidikan ini, polisi telah meminta klarifikasi kepada sejumlah pejabat di Pemprov DKI Jakarta hingga panitia acara dan tamu undangan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, termasuk Bayu Megantara, yang saat itu menjabat Wali Kota Jakarta Pusat, turut dimintai klarifikasi. Yusri juga menegaskan ditahan atau tidaknya Rizik akan tergantung pada hasil pemeriksaan Polda Metro Jaya hari ini.